Students, how are you today? I'm very well, thank you. Today, hari ini kita akan membahas materi baru untuk kelas 9, yaitu tentang expressing purpose. Expressing purpose, apa itu expressing purpose? Artinya adalah expressing atau ungkapan untuk menyatakan maksud atau tujuan. Itu disebut dengan expressing purpose. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran dalam materi ini. Jadi setiap materi itu pasti mempunyai tujuan pembelajaran. Apa yang harus kalian kuasai setelah mempelajari ini. Nah, untuk materi expressing purpose, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, di akhir pembelajaran nanti, siswa diharapkan dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan, dan tulis mengenai tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud atau tujuan, atau bahasa Inggrisnya adalah purpose. Jadi purpose itu artinya maksud atau tujuan. Nah, tujuan yang kedua, nanti di akhir pembelajaran kalian diharapkan dapat menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis mengenai tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud dan tujuan. Nah, itu jadi nanti di akhir pembelajaran kalian diharapkan menguasai dua hal ini, ya. Yang pertama dapat menerapkan fungsi sosialnya, kemudian yang kedua bisa menyusun, bisa membuat ungkapan meminta dan memberi informasi terkait maksud dan tujuan atau purpose. Nah, kita masuk ke materi inti yaitu expressing purpose atau menyatakan maksud atau tujuan. Untuk menyatakan maksud atau tujuan, kita bisa menggunakan to, artinya untuk. Ini saya rasa sudah bisa semua ya, to artinya untuk. Selain itu, kita bisa juga menggunakan in order to. Apa artinya in order to? Artinya adalah supaya atau agar atau untuk. Loh, to untuk, in order to juga untuk. Iya, sama. Jadi meskipun kata-katanya beda ya, yang satu hanya to, tapi yang satu in order to, tetapi maknanya sama, yaitu untuk. Tapi kalau untuk membedakan misalnya ben bedo gitu mau diartikan yang lain silahkan. In order to diartikan supaya. Itu. Kemudian yang ketiga bisa memakai so that, ya. So that itu artinya sehingga. Kalau so berdiri sendiri itu artinya jadi. That berdiri sendiri artinya itu. Tapi kalau so that digabung artinya bukan jadi itu, tetapi sehingga itu. Tolong diingat-ingat ya. Sebentar. Oke. Next. Nah, sekarang kita jabarkan, kita pahami satu persatu. Yang pertama adalah to, yaitu artinya untuk. Nah, penggunaannya ini yang paling penting. To itu harus diikuti oleh verb satu atau verb asli, atau juga bisa diikuti be. Be itu apa? Ya be. Be. Bukan is, mr, bukan, tapi be, to be gitu. Kemudian kalau to diikuti verb 1, apa itu verb 1 yang seperti apa? Go.
pergi itu adalah verb 1. Kalau going itu bukan verb 1. Kalau sudah ada embel-embelnya di belakangnya itu bukan verb 1 lagi, ya. Jadi verb 1 itu verb yang masih asli. Nah, to itu hanya boleh diikuti oleh verb yang masih asli tadi. Gitu. Jadi misalnya mau mengungkapkan kata untuk belajar, to study. Boleh tidak kalau kita mengucapkan to studying, ada ing-nya? Tidak boleh, ya. Atau to studied, ada ed-nya di belakang. Boleh tidak? Tidak boleh, ya. Jadi to itu harus diikuti verb asli atau verb 1, atau kalau enggak diikuti be, to be gitu. Kalau belakangnya ada kata sifat, misalnya untuk menjadi pintar, to be smart. Nggak boleh misalnya to smart, itu nggak boleh. Harus ada be-nya kalau diikuti adjektif atau kata sifat. Tuh. Example, contohnya, we need breakfast. Kita perlu sarapan. To do our activities, untuk melakukan aktivitas during the day, selama hari itu. Jadi kita perlu sarapan. To, untuk. Nah, ini expressing purpose. Untuk apa kita sarapan? Karena kita pakai to, setelah to dilihat di situ harus diikuti verb 1. Apa di sini verb 1-nya? Do. Do itu verb 1, ya. Kalau doing sudah ada ing-nya, itu bukan verb 1 namanya. Gitu. Jadi to harus diikuti verb 1. We need breakfast to do. Kita perlu sarapan untuk apa? To do our activities during the day. Boleh tidak misalnya we need breakfast to doing? Tidak boleh, ya. Diingat, to harus diikuti verb asli. Oke. Sekarang another example, contoh yang lain. We eat nutritious food. Kita makan nutritious food, makanan yang bergizi, to be healthy. Nah, ini contohnya, to diikuti be. Setelah be itu harus kata sifat. Pokoknya bukan kata kerja, ya, bukan verb. Kalau verb ya langsung saja, nggak usah dikasih be-nya. Kalau mau diikuti oleh adjektif, oleh kata sifat, maka dia harus dibubuhi be di situ. We eat nutritious food. Kita makan makanan yang bergizi. Untuk apa? To be healthy. Untuk menjadi sehat. Boleh tidak? Misalnya, we eat nutritious food to healthy. Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena healthy itu kata sifat. Dia kalau misalnya mau diberi tambahan to, dia harus dipisah dengan be, to be. Nggak bisa langsung to healthy gitu, nggak boleh, ya. Jadi kalau kata sifat, to mau diikuti kata sifat, maka di tengah-tengahnya harus dikasih be. Itulah kenapa tadi di atas sudah saya jelaskan, to itu bisa diikuti dua hal. Yang pertama adalah verb 1, yaitu verb asli, contohnya to do, ya. Do itu verb 1. Kemudian to juga bisa diikuti be. Contohnya to be healthy. Contoh yang lain misalnya, you study, kalian belajar supaya apa? Supaya pintar, untuk menjadi pintar. Nah, kalimatnya bagaimana? You study to be smart. Kenapa ada be-nya? Karena smart itu kata sifat. Ya, kalau to mau diikuti kata sifat, dia harus dipisah atau ditambahi be. Sampai di sini jelas ya? Oke. Oke. Next. Nah, sekarang yang kedua, kalau yang pertama tadi to artinya untuk, sekarang yang kedua
yaitu in order to. Apa artinya in order to? Artinya supaya, atau juga bisa diartikan agar, atau cukup diartikan untuk. In order to ini satu kesatuan, Cah. Nggak boleh kamu menyingkat in order saja, nggak boleh ya. Itu sudah satu kesatuan, satu makna. Gitu. In order to. Nih, artinya adalah supaya. Contohnya, nah, sekarang penggunaannya dulu. In order to, dia harus diikuti oleh verb 1 atau be. Jadi, in order to penggunaannya sama persis dengan to, yaitu dia harus diikuti verb 1 atau verb asli tanpa embel-embel apapun verbnya, atau juga bisa diikuti be. Itu sama persis seperti to. Examples. Nah, ini. We need to do exercise. Kita perlu melakukan exercise, olahraga, in order to, supaya stay healthy, tetap sehat. Diperhatikan di situ, setelah in order to ada kata stay. Stay itu adalah verb 1, verb asli. Boleh nggak misalnya diikuti staying? Tidak boleh. Misalnya stay-nya diganti ditambahi ed, stayed. Tidak boleh juga, ya. Pokoknya in order to, ya to, pokoknya kalau ada to itu dia harus diikuti verb 1 atau verb asli. Gitu. Oke, contoh lagi. We must practice a lot. Kita harus berlatih keras atau kita harus banyak berlatih in order to win the competition, supaya memenangkan kompetisi. Dilihat di situ, setelah in order to, di situ ada kata kerja yaitu win, memenangkan atau menang. Itu adalah kata kerja pertama atau verb 1. Tidak boleh diisi misalnya in order to winning, enggak boleh. Ya, harus verb asli atau verb 1. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah so that. Tadi seperti yang saya bilang, so that artinya sehingga. Kalau so saja, so berdiri sendiri, so itu artinya jadi. Tapi kalau sudah ditambahi that, so that itu artinya sehingga. Dan ini juga sudah satu kesatuan. Kalau mau mengungkapkan sehingga, kalau sudah ada kata so harus dibubuhi that, nggak boleh so saja, ya harus so that. Jadi diingat-ingat tadi ada dua frase. In order to itu satu kesatuan juga, jangan disingkat-singkat ya. Nggak boleh in order to, nggak boleh, salah kalau in order to. In order ya harus ada to-nya, in order to. So kalau mau mengatakan sehingga, so juga harus ditambahi that, so that, sehingga. Itu sudah pasangan gitu. Ini nanti materi ini akan kalian temui lagi ketika kalian masuk SMA nanti anak-anak. Jadi ketika kalian masuk SMA kelas 12 I think, nanti kamu akan menemui lagi penggunaan so that. Jadi akan lebih baik kalau sekarang kalian sudah memahami itu, ya. Jadi nanti biar sudah punya dasarnya gitu. Oke. Nah, penggunaan so that ini agak berbeda dari penggunaan to dan in order to. Bedanya di mana? Kalau tadi to, ini saya kembalikan yang tadi ya. Kalau to tadi diikuti oleh verb 1, ya kan? Atau be. Nanti saya minta nanti kalian menulis ini ya, PPT ini tolong ditulis. Kemudian in order to diikuti verb 1 atau be, sama seperti to.
Tapi kalau so that itu beda. Bedanya di mana? Kalau so that dia diikuti oleh so that diikuti oleh klausa. Apa itu klausa? Klausa itu bahasa Indonesianya kalimat. Kalimat yang sangat sederhana itu disebut klausa. Gitu. Klausa itu bisa dibentuk asalkan ada subjek s dan verb kata kerja gitu. Jadi saya tambahkan di sini s itu subjek, kemudian v ini adalah verb atau kata kerja. Jadi asalkan ada subjek, ada verb itu sudah merupakan sebuah klausa. Tidak usah sampai kata keterangan, nggak perlu. Asalkan sudah ada subjek dan ada kata kerja, nggak usahlah ada objeknya. Itu dia sudah merupakan sebuah klausa. Contohnya, ada kata saya makan. Ya, saya itu subjek, makan itu verb. Kata kerja itu sudah merupakan sebuah kalimat kalau dalam bahasa Inggris. Nggak usah ditambahi saya makan sate, nggak usah ada satenya, cukup saya makan itu sudah merupakan sebuah klausa atau sebuah kalimat. Jadi kalau kamu menemukan susunan kata di situ ada subjek, ada orang ya, nama orang, entah kata ganti orang, dan di situ ada verb, ada kata kerja, maka itu sudah disebut klausa atau kalimat. Tuh. Sekarang contohnya. Examples. We should eat nutritious food. Ini tadi sudah saya gunakan untuk contoh sebelumnya. Kenapa saya samakan? Supaya kamu bisa tahu bahwa untuk menunjukkan purpose atau tujuan, dengan kalimat yang sama, dengan situasi yang sama, kita bisa menggunakan tiga-tiganya. Bisa pakai to, bisa pakai in order to, bisa juga pakai so that. Gitu. Jadi bisa tiga-tiganya. Tapi penggunaannya yang berbeda ya, cara membubuhkannya, cara meletakkannya yang agak berbeda. Kalau kita pakai so that, anak-anak, di sini look at this ya. We should eat nutritious food. Kita harus makan makanan yang makanan yang bergizi, so that sehingga dilihat setelah so that di sini ada we can be healthy. Ada we. We itu artinya kami atau kita. Can be healthy. Kita dapat menjadi sehat. Nah, di sini untuk menandai itu di sini untuk mencari bedanya. Kalau ada subjeknya, ini contohnya we, maka kita tidak bisa menggunakan to. Kita harus menggunakan so that gitu. Misalnya, we should eat nutritious food so we can be healthy. Aneh juga kan? Jadi memang kalau sudah ada subjeknya, kita tidak bisa menggunakan to atau in order to. Kalau ada subjeknya kita menggunakan so that. Diingat-ingat ya, itu yang membedakan penggunaan so that dengan to ataupun dengan in order to. Gitu. Contoh lagi, the girl ran very fast. Gadis itu berlari sangat cepat. Ran di sini verb 2 ya. Jadi jangan kok ran, kok enggak run. Iya, ini verb 2 ya. Kelas 8 dulu sudah ada materi ini. Jadi verb satunya itu run pakai u, verb 2-nya ran pakai a, verb 3-nya run. Run, ran, run. Gitu. Ini pakai verb 2 karena ini pura-puranya ini lampau gitu ya. Jadi the girl ran very fast. Gadis itu berlari sangat cepat. So that
Dilihat so that sehingga she won the race. Dia memenangkan balapan itu. Dilihat setelah so that ini she. She itu adalah sebuah subjek. Ada won memenangkan. Memenangkan itu adalah sebuah verb atau kata kerja. Kalau ada subjek, ada verb, maka itu disebut dengan klausa atau kalimat. Maka di sini untuk menunjukkan tujuannya untuk apa, maka kita memakai so that. Tidak boleh memakai to atau in order to. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, sebentar. Ini kok terjeda ya? Oke, kita lanjutkan. Sebentar anak-anak, sepertinya ada kesalahan teknis. Sebentar ya.